sakitnya di itu Pak. Beda dua rumah Pak. Kontrak. Ini kontrak Pak, 4 rumah. Oh, saya Pak Dokter kayak di sini. Naik lagi Pak. Angkatan 2018. Saya tanya dulu, udah siap belum? Kayak? Bisa, Pak. Udah siap belum? Berapa lantai? Ya. 1, 2, 3. Ada Udah datang semua? 8 lantai Pak Dirut? 13 Pak, ke atas 2 ke bawah. Basement 2. Basementnya 2. Daya tampungnya 500 Pak. 500 tempat tidur. Pelan-pelan kita rubah menjadi RSUD Pak. Jadi kita insya Allah udah punya 2 nanti Pak. Popo sama Ujung Berung. Tinggal nambah 1 lagi di tengah-tengah Merdeka. Kita selainnya. Walaupun pakai AC jadi anget. Pada saat-saat. Kita bisa bersilaturahmi dengan Bapak Wakil Wali Kota Bandung yang saya cintai dan saya banggakan dalam acara kunjungan kerja dari pemerintah Kota Bandung ke Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak Kota Bandung. Yang terpenting dalam hal ini adalah silaturahmi beliau ke rumah sakit agar kita termotivasi untuk memajukan rumah sakit dan memberikan pelayanan kepada masyarakat Kota Bandung di Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak. Sebelum acara kami serahkan ke Bapak Wakil Wali Kota, izinkan kita menampilkan sedikit masa depan Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak karena yang saat ini sangat istimewa Pak. Di Jalan Koko Pak, di sebelah pas pintu keluar dari terminal Jui Panjang itu Pak. Rencananya akan 13 lantai ke atas, 2 basement Pak. Ini baru kelas rumah sakit Kota Bandung. Mudah-mudahan bisa bersaing seluruh Jawa Barat bahkan seluruh Indonesia. Tapi khusus SDM-nya kita berencana dan sudah bersepakat dengan teman-teman dokter-dokter spesialis obgyn dan anaknya dan dokter-dokter pengelola rumah sakit untuk menjadi sumber daya manusia yang Jabatan karir. mediknya Dokter Rizal. Bagian-bagiannya Pak. Kita punya 8 OK nanti Pak.
saat ini proses ini sudah masuk tahap lelang Pak. Mudah-mudahan di awal bulan April kita sudah peletakan batu pertama. Untuk membangun diperlukan kira-kira 2 tahun. Di awal 2019 mudah-mudahan sudah operasional. Semua teman-teman di rumah sakit sudah nggak sabar, apalagi dokter saya. Terapi berapa semuanya jadinya? Untuk apa ini? Total RAB-nya di kisaran 500 M Pak. Tanpa alkes, itu hanya gedung saja. Tanpa robotik, kalau dengan robotik kira-kira parkir robotik Pak, kira-kira di 600-an. Tapi saya nggak terlalu tertarik untuk robotik Pak. Biayanya jangan-jangan mahal, perawatannya susah itu Pak. Lebih baik beli tanah di samping-sampingnya lagi, nanti dikembangkan untuk kafe-kafe sehingga banyak masyarakat yang bisa tertampung untuk bekerja menjadi pedagang-pedagang kan Pak. Kemudian ruang parkir di atasnya, termasuk beberapa auditorium untuk pengembangan SDM. Jadi kita mungkin lebih banyak seminar nanti Pak dari rumah sakit itu ke seluruh Indonesia kalau perlu. Nggak tahu nanti tercapainya, mudah-mudahan cepat sekali. Jadi punya gedung untuk seminar, kemudian untuk ruang pamer alat-alat kesehatan. Begitu ada seminar biasanya kita satukan dengan pameran alat kesehatan. Nah itu kan sumber pendapatan lain dari rumah sakit agar cepat maju gitu Pak. Silaturahmi bukan sidang. Saya ingin mencoba untuk membuang mengeliminir dan menghilangkan dari istilah kesan yang serem-serem lah. Bahwasanya sidang berbeda. Baik kalau kita lihat televisi ya. Saya kira kalau artis nggak bisa marah gitu ya, tidak bagus lah ya. Saya kira saya angkat lagi televisi sosial media. Silaturahmi saya kita berharap benar-benar bisa sharing. Kemudian kita sudah mendapat informasi tentang perkembangan dan ke depan. Tentu ya, saya sebagai pimpinan Kota Bandung sebenarnya berkepentingan bahwa untuk pelayanan yang optimal yang maksimal, khususnya di rumah sakit mudah-mudahan apa yang sedang kita rencanakan ini bisa terwujud dengan lancar ya, tidak halangan, sehingga sesuai dengan schedule yang ada ya. Dan nanti insya Allah saya pulang dari sini saya akan undang, saya panggil teman-teman organisasi ya, dan PCRW ini untuk secepatnya menyelesaikan apa yang memang dirasa dibutuhkan untuk kelancaran saya kira ya. Kita harus berupaya dalam suatu organisasi apapun, termasuk sendiri ya, RSKP ini, RSKP juga, kita membangun sebuah kebersamaan yang positif dalam muslim. Apa kalau istilah bahasa agama mengatakan
ambil manfaat dalam hal yang positif yang baik, maka paling penting satu ketakwaan. Tapi ketika kita bekerjasama dalam hal ismi dalam dosa, kesalahan, maka outputnya adalah aku buat pasti permusuhan. Jangan. Oleh karena itu saya berharap kita bangun bagaimana kebersamaan dalam ambil, bukan kita ngambil, ambil itu masalah bagi hal yang baik. Itu yang ya maaf-maaflah, saya sih memberikan sebuah lebih sederhana. Ya. Suatu keniscayaan seorang pemimpin, baik itu tingkat sedikit apapun, termasuk pimpinan atau direktur atau organisasi, kita harus mampu mencoba berupaya menyelesaikan urusan teknis dan non teknis. Kalau nggak bisa, urusannya teknis aja, sehingga SOP itu gitu. Iya, teknis mah gampang, gampang SOP aja masa aja. Abang menjalan, masalah aja, undang-undang, abang teroper kayak itu undang-undang. Nah, orang mau ngambil sudah ada jelas, kan? Tinggal kembali ke SOP, selesai. Tapi kan yang paling repot ketika bisa nggak masalah itu soal. Kenapa nggak? Seperti sangat tertarik masalah subjektivitas, kan gitu. Kepentingan apa? Di sini, seninya di situ. Karena tidak jalan sekarang. Banyak kasus-kasus muncul karena tadi kan kalau apa yang hal kalau berhubung ada mata yang jalan-jalan persoalan sama kalau tadi maksudnya si Umi itu bocor kan gitu ya. Dan suatu itu tidak pasti harus pakai materi, enggak bisa bermateri. Jangan diartikan suatu itu harus hebat juga gitu. Ada dia buka BOP sama lah, banyak kata. Ngomong satu itu mana boleh kasih Umi buat kan gitu ya gitu. Berasnya bisa kosong. Enggak cukup. Bukan itu kan suatu rintangan bagaimana kita membuat suatu rintangan kita membangun alfabet, membangun alfabet komunikasinya bukan dari dalam kita dalam kolbu. Jadi kita bisa. Ini kan persoalan kita cepat. Itu mungkin. Siap. Terima kasih Lawan ya, sekali lagi selamat bertugas ya. Mudah-mudahan bisa selamat. Tidak halangan apapun sampai kita pensiun, sampai kita yang lainnya tidak bisa bahaya. Oke, assalamualaikum. Dari teman-teman ada yang mau disampaikan? Salam, ketemu. Bicaranya mengenai teknis medis itu mungkin lebih lancar kalau mungkin dibicarakan mengenai masalah itu. Tapi karena didudukan sebagai komite medik ya artinya harus latihan juga untuk bicara seperti itu. Terima kasih apa yang telah disampaikan oleh Bapak Wakil. Tadi banyak manfaatnya buat kita juga dan dorongan buat kita juga untuk menempati berencana untuk menempati gedung yang baru. Tugas komite medik adalah salah satunya untuk menyiapkan menyiapkan tenaga medis yang calon sudah disiapkan, teknis-teknisnya untuk kan nanti mungkin ke depan untuk gedung baru membutuhkan tenaga medis yang baru juga, terutama apalagi kalau tidak salah dari Pak Direktur bahwa mungkin gitu ya, kalau tidak salah akan berubah menjadi RSUD. Saya tidak tahu siapa masih tetap RSIA atau berubah menjadi RSUD, saya masih belum tahu juga. Kalau berbentuk RSUD berarti kan kebutuhan tenaganya juga mungkin berubah. Kalau sekarang kan mungkin yang dibutuhkan hanya dokter kandungan, dokter kebidanan, sama aja sih dokter kandungan, dokter anak, anestesi, patologi klinis, kardiologi dan pendukung lainnya.
Mungkin nanti kalau diperluas menjadi RSUD tentu kebutuhan medisnya juga akan bertambah juga. Nah, untuk hal itu kita di Komite Medik sudah menyusun kriteria tenaga yang dibutuhkan untuk apa yang disesuaikan, apa yang diharapkan oleh Pak Direktur. Mungkin diharapkan si dokter-dokternya yang mempunyai integritas, yang mempunyai kualifikasi khusus tertentu gitu. Terutama mungkin untuk di bidang anak ada beberapa yang akan dimajukan, terutama spesialis 2-nya itu bidang perinatologi itu berkembang dengan satu lagi gawat darurat. Terus kalau di kebidanan spesialis 2-nya mengenai bapak maternak, terus onkologi, terus ada beberapa mungkin nanti dokter itu bisa bantu juga. Nah, oleh karena itu kita di Komite Medik merencanakan salah satu fungsi itu adalah fungsi kredensial di Komite Medik itu. Jadi kredensial itu berfungsi untuk menapis menjamin dokter-dokter yang akan masuk ke dalam RSIA ini. Sekarang komposisi kita di RSIA ini ada 32 dokter, 16 spesialis, 16 dokter umum. Mungkin nanti akan ditambah dengan bidang lainnya, terutama dikembangkan mungkin para dokter bedah juga, layanan giginya juga, penyakit dalam, PHP dan lain sebagainya. Mudah-mudahan bisa tercapai. Oleh karena itu perlu mungkin dukungan juga, regulasi juga, karena untuk mencari atau walaupun yang mau daftar ke instansi pemerintah sih terutama spesial agak kesulitan gitu. Mungkin nanti bisa gimana ada bantuan dari kurang seksi. Nah, betul. Saya udah cari-cari ke teman sejawat kira-kira ada yang mau daftar nggak ini. Dilihatin gedungnya seperti ini, ya lihat gedungnya aja, tapi kan mungkin nanti harus ada supportnya juga kan. Terutama masalah supportnya itu Pak yang mungkin agak kesulitan dari saya untuk memenuhi kriteria sebuah RSUD tipe B atau tipe A mungkin gitu. Karena itu perlu dukungan juga oleh semua pihak, Pak Direktur, Pak Wali atau Pak Wakil. Kalau nanti dimiliki sebuah kajian median, dan saya berharap terlahirlah sebuah konsep seperti apa ketika semuanya kita bisa dapat memenuhi kebutuhan tadi secara insaniah dan secara profesional. Oke, sikapnya ya. Kemudian harus ke tempat lain lagi. Nah, 3 hari ini soalnya. Terus keliling kita tiap hari ada 3 dan 4 hari. Oke. Terima kasih Pak udah dikunjungi, mudah-mudahan nggak bosan. Dan mohon doanya semuanya lancar Pak supaya karena kita semuanya sudah harapannya sangat tinggi semua Pak di dalam 2019 itu. Kalau selama ini kan saya selalu ngomong ke teman-teman puasa dulu lah sekarang ini. Nabungnya untuk gedung yang baru gitu kan Pak. Namanya puasa terus. Coba 2019 begitu kita punya gedung baru, insya Allah pendapatannya memadai. Lebarannya kira Lebarannya 2019 ya. Woi. Mantap. Lagi rapat kita dengan Pak Direktur. Yang berbagai hal lah, jadi yang pertama tentang kinerja, ya, tentang kinerja juga saya selalu memberi arahan agar namanya RSIA ini kan sebuah rumah sakit khusus ibu dan anak yang cuma satu dari Kota Bandung. Makanya saya berharap Dirut juga sama teman-teman semua yang ada di sini, baik yang PNS-nya ataupun yang PRUD-nya. Kan di sini ada 2 ya, karyawan ada yang bersertifikat PNS, ada yang PRUD-nya. Nah, ini terus ditingkatkan karena memang kami Provinsi Kota Bandung ya
sedang memiliki mimpi-mimpi ke depan. RSKIA ini harus menjadi sebuah rumah sakit yang bahasa keren nama ya juara juga lah sekiranya dalam apa ya untuk khusus bersalin pada anak saya kira bersalin. Dan pesan Pak Dirut juga menyampaikan bahwa insya Allah mudah-mudahan di tahun ini juga sudah bisa babak pertama pembangunan market sudah jelas ya, saya kira janjian pokok itu yang dan saya juga akan ditanyakan kalau ada hal-hal yang hambatan apa saya kira ya. Alhamdulillah saya menyampaikan perspektif saya yang mudah-mudahan di bulan April jadi ya saya kira itu ya. Kemudian hal-hal yang lain juga memang seperti saya sampaikan kepada teman KPD ya kita di dalam ya, karena memang sekarang kan juga sudah apa namanya berbeda dengan jalan Orde Baru. Kalau sekarang kan APH-nya juga ditambah ya. Tidak cuma KPK dan sebagainya. Nah ini saya selalu mengingatkan gitu, teman-teman supaya ya, kita jangan sampai ada hal-hal tadi yang kira mengakibatkan kita juga musibah. Itu. Pak, lebih tepatnya kalau untuk bulan April ini tanggal berapa Pak? Ini teknis. Teknisnya. Perkirakan bulan April teh bulan 6. Bulan April peletakan batu pertamanya, pembangunannya kurang lebih 2 tahun mungkin. Nggak bisa setahun ya. Pak, kalau anggaran dari Iya Pak, anggaran. APBD Anggaran APBD. semua Berapa ya? berapa tuh Pak? Perencanaannya di 600 M. 600. Berapa Perencanaan. tahap? Ya 2 tahap, 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun. Kita rencanakan dalam 2 tahun. Bukan multi years ya. Nah, tahun ini kita dapat 200, mungkin hanya strukturnya. Belum dalam-dalamnya, belum finishing. Yang udah masuk APBD tahun ini berapa Pak? 200 M. 200. Semuanya dari APBD, enggak dari yang lain? APBD. APBD full. Ya, Kota Bandung. kali lah kita punya kayak yang juara lah. Mudah-mudahan lah. Makanya doakan saja. Ya, mudah-mudahan. Ya kita harus menerima apa yang bermasyarakat. Oke, ya, ya. Satu Pak, di market Pak, dia foto di market. Oh, oke. So, ya. Ya. Nah, sini. Ayo sini. Ayo, sini kelihatan yang kelihatan. Harus foto bawah. Yuk. Atau lagi menuju saya tuh. Boleh. Nah, ini Mepet. RSKIA Bandung. Ya. Oke. Sudah Pak? Udah, ya sudah. Oke. Atau dulu Pak. Mantap. Juara loh. Ini 13 lantai. 12 lantai jadinya Pak. Ke atas 2 ke bawah basementnya. Oh, di bawah lagi 2 ya. 2 basement. Mudah-mudahan Pak dengan Iya. Oh, nah itu PUD. Karena berbeda. Namanya kartu berbeda. Masing-masing. Kalau itu mah di kesehatan. Tapi secara kerja semua PUD ini dalam koordinasi Iya, betul. kesehatan. Oke. Boleh, bentar ya. Izin Pak Dokter. Siap. Ayo.